Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tema yang penting, tak kalah penting nih dari tema-tema sebelumnya, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai autoimun SLE atau autoimun sistemik. Ini sebuah penyakit yang biasa kita sebut dengan penyakit lupus, dan kabarnya pemirsa, penyakit ini tidak dapat disembuhkan tapi bisa dikontrol nih untuk seumur hidupnya. Nah seperti apa? Hari ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya dok hari ini ya dok ya. Ya, harus semangat. Harus semangat. Terima kasih Dokter Elsa. Nah, pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita Dokter Sela. Halo dokter. Halo, Bagaimana kabarnya dokter? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, cantik sekali. Perjalanan ke sini aman lancar ya dok ya? Lancar. Aman lancar. Nah dokter semangat juga ya hari ini ya, semangat. Nah dokter Sela dan juga dokter Elsa, ini penyakit lupus ini biasa disebut sebagai penyakit seribu wajah. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit dokter, kenapa begitu? Silahkan dokter Elsa. Ya, hari ini kita bahas tentang lupus ya, atau SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Jadi memang bisa disebut dengan King of the Autoimmune, penyakit autoimun atau penyakit seribu wajah. Kenapa? Karena memang dia ini penyakit autoimun, dia bisa menyerang semua organ. Bahkan dibilang tanpa terkecuali semuanya, semua sistem organ di tubuh seseorang itu bisa diserangnya. Mulai dari yang paling khas gejalanya, mulai dari sistem organ kulit, ya, tidak menutup kemungkinan ginjal, terus nyeri-nyeri sendi seperti itu. Jadi makanya dia disebut seribu wajah karena manifestasinya itu sangat banyak, bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh jadi gejalanya itu bisa berupa penyakit yang kita kira itu suatu penyakit lain, padahal asalnya penyakit lupus itu autoimun tadi ya dok ya. Nah, dokter mungkin bisa langsung dijelaskan saja siapa terlebih dahulu, silakan. Jelasin Ya, dulu ya. dokter Sela, silakan. Oke, slide. Iya. Ini ya, Systemic Lupus Erythematosus ya. Erythematosus itu artinya kemerah-merahan. Jadi biasanya gejala seperti yang Dokter Elsa tadi sebutkan, yang paling sering itu adalah nyeri sendi, biasanya seperti itu. Adapun gejala lain yaitu ada ruam kemerahan. Nah, ruam kemerahan yang khas untuk SLE ini adalah yang di wajah, bentuknya seperti kupu-kupu sehingga kita sebut dengan butterfly rash. Oke, kita lihat ya. Ini adalah penyakit autoimun. Jadi sebenarnya kita itu punya antibodi. Antibodi itu fungsinya adalah melawan patogen atau kuman-kuman yang berasal dari luar yang masuk ke tubuh kita. Tapi kalau kita ibaratkan ini, dia berkhianat. Dia menyerang tubuhnya sendiri kayak gitu. Jadi antibodi yang harusnya menyerang orang luar ini menyerang balik ke diri sendiri seperti itu. Nah, ini dia autoimun yang multisistem. Multisistem itu artinya akan bisa menyerang seluruh organ. Kemudian dia mengalami kerusakan ya, kemudian ini akibat antibodi yang menyerang itu, dan ini menyebabkan masalah yang kompleks seperti itu. Dan apabila tidak ditangani, ini akan berakibat kepada kematian. Nah, ini ada tipe-tipenya ya. Ini kalau kita lihat, ini yang saya katakan butterfly rash. Biasanya mereka ini kemerahannya itu di daerah hidung, kemudian pipi, ya. Hidung dan pipi. Nah, kalau hidung dan pipi itu biasanya juga pada saat dia terkena matahari. Kadang tidak terkena matahari pun dia juga akan kemerahan. Kemudian juga ada subcutaneous lupus, subakut lupus. Ini akan ada merah di sini di lengan-lengannya. Tapi dia tidak menyebabkan scar. Scar itu adalah jaringan parut. Nah,
ini tadi ya, on sun exposed area. Ini pada daerah-daerah yang terpapar oleh matahari. Kemudian ini juga ya. Nah, biasanya rambut-rambut orang itu rontok. Rontok menyebabkan jaringan parut dan kehilangan rambut ya, dibotakan. Kemudian typical location ball of air. Ini di mau masuk ke telinga kita itu. Nah, ini ada di sini nih. Ada seperti luka juga. Kalau waktu itu yang kita dapat, kalau kasus di lapangan, pasien itu mengeluh, dokter kok saya sering nyeri sendi. Nyerinya di mana? Seluruh tubuh. Sehingga dok saya itu kalau bangun pasti kesiangan. Karena apa? Saya nggak tahan dok. Bangun pagi itu semua badan saya terasa sakit. Nah kemudian biasanya dia akan mengeluh juga hampir dalam 1 bulan ini. Hampir berulang mungkin 5 kali saya demam-demam terus. Nah kalau udah dia keluhkan seperti itu, kita harus mulai sudah berpikir mengarah ke sini. Karena kan gejalanya tidak khas. Itu tadi kata dokter Elsa dan Mbak Julia, dia 1000 wajah. Hampir menyerupai semua penyakit. Nyeri sendi ada, demam ada. Tapi paling sering itu telat bangun, siang nggak tahan, apalagi mandi ya. Itu dia nggak tahan untuk mandi pagi karena itu tadi dia nyeri sendi dan kadang dia demam. Udah pasti kondisi seperti ini menyebabkan kita kelelahan, sudah pasti. Kalau kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, apakah kalau seandainya terkena sinar matahari akan timbul merah di wajahnya? Dia akan mengatakan betul. Biasanya di daerah sini. Dan yang memperhatikan adalah orang-orang terdekatnya. Dan itu dok, izin setiap penyintas lupus sendiri, apakah ciri-ciri ini terus menempel atau pada saat-saat tertentu kambuh saja? Oke, betul. Pertanyaannya apakah semua gejala akan muncul atau iya. dalam kondisi? Nah, dia kalau misalkan antibodi itu akan bermacam-macam. Makanya salah satu, nanti ada pemeriksaan yang akan dijelaskan dengan dokter Elsa, itu ada ANA dan dsDNA. Kalau seandainya yang mengenai itu adalah dsDNA, biasanya dia akan lebih fokus keluhannya di ginjal. Di ginjal apa keluhannya? Karena dia menyerang ginjal, sehingga fungsi ginjal terganggu, sehingga terjadi kebocoran di ginjal, otomatis protein darah keluar. Sehingga seperti keluhan orang gangguan ginjal, kalau pipis itu berbuih. Berbuih itu karena apa? Karena ada darah dan protein di sana. Seperti itu. Tapi untuk gejala-gejala tertentu dia ada yang cuma demam, ada yang nyeri sendi. Biasanya itu minimal 2 gejala itu. Nanti ada kriterianya. Oke. Nah, ini jumlah kasus yang meninggal ya. Makanya mereka punya komunitas sendiri kayak gitu. Karena mereka saling mensupport kayak gitu, saling mensupport. Jadi siapa yang survival itu biasanya suruh jadi supporter untuk yang berikutnya. Pasien saya 1 orang yang sampai alhamdulillah saat ini masih survive. Memang waktu itu rujuk sampai keluar kota ya. Kondisinya dia pertama memang dia sudah berkeluarga, anaknya sudah ada. Nah kemudian setelah itu nggak lama. Nah ini kan kondisinya akut ya, tiba-tiba saja, tiba-tiba menyerang, tiba-tiba timbul gejala. Jadi dia mulai nyeri sendi, demam sama merah-merah kayak gitu. Dan karena dia minum obat terus ya jadinya udem, nggak bisa jalan dia waktu itu. Nah akhirnya kita terapi, dia bertahan. Kuncinya juga dari dalam diri kita harus semangat. Sehingga pasien itu sampai sekarang sudah cantik, rambutnya sudah tumbuh kembali, badannya udah langsing lagi, dan dia sudah berjalan dan beraktivitas seperti biasanya. Kalau dulu mohon maaf betul, hanya terbaring, ya nggak bisa apa-apa. Sedih sih kalau ngelihatnya seperti itu, sedih. Kita kunjungi terus ke rumahnya, akhirnya kita sampaikan ini harus pengobatannya, kita rujuk keluar kota. Rembuk keluarga, mereka bersedia. Akhirnya sekarang dia sudah cantik lagi, bisa ngurus anak dan suaminya lagi. Kemudian juga udah berjalan berlenggang seperti biasa. Luar biasa, artinya betul. Bisa ya dok ya, di Indonesia bahkan di Provinsi Bengkulu bisa, sekalipun ya dok ya. Banyak. Karena memang Julia sendiri dok mendengar di sekitar itu ada beberapa yang penyintas lupus ini, bahkan dia untuk semangat pun tidak ada dan dia cenderung insecure dok. Karena kurang percaya diri bahwa dia bisa sembuh atau setidaknya bisa mengontrol penyakitnya itu. Artinya memang yang perlu digarisbawahi pemirsa bahwa penyintas lupus siapapun itu bisa ya dok ya, ketika dia semangat dan mau. Pentingnya juga dukungan dari keluarga ya dok ya? Iya betul. Luar biasa.
Butuh dukungan dari keluarga. Saya salut waktu itu suaminya ya, mau ngurusin dia, ngurusin anaknya, menjadi ya pokoknya semuanya dilakukan, dan itu bertahun-tahun. Dan suaminya untungnya masih menemani hingga saat ini kayak gitu. Luar biasa. Dengan dukungan seperti itu, menyemangati seperti itu, pasiennya juga semangat yang kuat, keluarga yang mendukung juga, alhamdulillah survive. Nah, semuanya kembali lagi ke Tuhan ya. Luar biasa. Dokter, terima kasih. Kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda dulu ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.